Bapak ibu-ibu yang saya hormati dan dimuliakan Allah, pengajian kita pada malam ini salah satu firman Allah dalam surat Al-Hasr ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sayang kepada kita. Sayangnya Allah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak kepengen kita ini hancur di dunia, hancur di akhirat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak kepengen sebagaimana sifat Allah yang Maha Rahman dan Rahim, satu dari hambanya masuk neraka. Tapi Allah sudah garisi wa tammat kalimatu rabbika. Tapi ketetapan Allah sudah paten. Ada hamba-hamba manusia-manusia yang Allah inginkan dia selamat dari neraka, tapi justru dia pilih untuk masuk neraka. Maka di sini tidak ada sedikit pun kezaliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil bagi Allah itu zalim. Jadi neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, ini sebenarnya Allah tidak menginginkan ciptaannya yang Allah sayang, yang Allah muliakan, dari seluruh makhluk bisa menempati itu. Tapi karena manusianya tidak menghargai sayang Allah, tidak mendengarkan nasihat Allah yang disampaikan Rasul, bahkan dengan sombongnya dia memilih, biarin kami neraka, yang penting kami bahagia. Maka tetaplah sebuah kebijakan dengan keadilan Allah, bahwa neraka ini tetap akan diisi oleh manusia-manusia yang sengaja memilih, bahkan memaksa dirinya untuk masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kita lewat firman-Nya yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa wahai orang-orang yang beriman, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita ini orang yang Allah kuatkan iman kita, Islam kita, amin ya rabbal alamin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Takut kepada Allah. Kalau rasa takut ini udah mulai besar di hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala apapun bentuk larangan Allah itu akan ringan kita jalani. Segala bentuk larangan Allah itu akan ringan kita tinggalkan. Kalau rasa takut kita ini kepada Allah sudah mulai besar, kewajiban apapun yang Allah perintahkan akan kita laksanakan dengan baik. Jadi memang intinya dalam pelaksanaan tugas ini adalah takut kita kepada Allah. Takut. Karena Allah Maha hidup, Maha melihat, Allah Maha tidak tersembunyi sesuatu sekecil apapun, dan Allah akan memberikan keadilannya seadil-adilnya, dan Allah akan menyiapkan timbangan untuk perbuatan kita, dan Allah akan memberikan ketetapannya, dan tidak ada yang maksa,
Tidak ada yang mempengaruhi dan seluruh makhluk akan dihadapkan satu-satu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lahirkan rasa takut ini kepada Allah. Bahwa saat kita bisa bebas, kita bisa selamat dalam kehidupan dunia, kita bisa selamat dari mata manusia, kita bisa selamat dari pikiran manusia, kita bisa selamat dari omongan manusia, kita bisa selamat dari pendengaran manusia, kita bisa selamat dari segala bentuk tuduhan apapun dalam kehidupan dunia. Tapi di hadapan Allah nanti di mahkamah Allah, la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Enggak ada yang tersembunyi sedikit. Nah, inilah kenapa alasan Allah berfirman bahwa Allah Maha mengetahui apa yang nampak di kalian. Yang nampak perbuatan kita yang dilihat orang, perbuatannya kita yang didengar orang, perbuatan kita yang memang tidak ada yang melihat kecuali diri kita. Itu semuanya Allah ketahui. Bahkan Allah katakan wa ma tukhfi suduruhum, ay wa ma tukhfi sudurukum. Bahkan yang tersembunyi di hati kalian Allah tahu. Kita dalam kehidupan ini itu sering menjaga jangan sampai kita malu atau jangan sampai kita terlihat oleh pandangan orang. Aduh, jangan sampai kelihatan nih, saya malu. Jangan sampai kedengaran nih, saya malu. Hal seperti itu Allah sudah tahu. Jangankan yang diketahui oleh mata, oleh telinga manusia, yang tidak diketahui mata, pendengaran manusia, hanya kita yang tahu, Allah tahu. Itu yang nampak. Wa ma tukhfis sudur, begitu juga Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita lagi duduk, pikiran kita kemana, hati kita kemana, itu Allah tahu dan ada catatannya. Ini yang ngeri. Maka kalau kita pandai, dengan kepandaian kita bisa menutupi aib kita di hadapan mata manusia, pada telinga manusia, pada pikiran, pada kehidupan dunia ini, di hadapan Allah itu tidak ada yang tersembunyi. Dan kalau hanya sekedar tidak ada yang tersembunyi kemudian tidak diberikan pengadilan, itu mungkin rada enteng kita. Tapi masalahnya tidak ada satu amal pun yang kita lakukan, apapun bentuk amal yang pernah kita lakukan, sekecil biji sawi, itu akan kita lihat, akan dihitung di hadapan Allah, dan akan diberikan balasan oleh Allah. Mari sama-sama kita harus sudah sering memikirkan untuk hidup masa depan kita. Selama ini kan yang kita pikirin itu hidup kita di dunia. Gimana saya, gimana kerja saya, gimana pensiun saya, gimana masa depan saya, gimana anak-anak saya, gimana tinggal saya, gimana terus. Itu selama ini yang kita pikirkan. Yang kita siapkan, kemudian yang belum kita siapkan kita pikirkan. Tapi itu semuanya masih terkait dalam urusan dunia kita. Bagaimana nanti kita dikubur, bagaimana nanti ke saat sakaratul maut, bagaimana nanti saat munkar nakir datang kepada kita, bagaimana nanti pada saat Allah bangkitkan kita dari alam kubur, bagaimana kita saat nanti Allah kumpulkan kepada mahsyar, bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala panggil satu-satu untuk mempertanggungjawabkan semuanya perbuatan yang pernah kita lakukan. Bagaimana nanti saat ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Ini hampir tidak pernah ada di pikiran dan di hati kita. Yang ada di hati dan pikiran kita, bagaimana besok saya bisa happy, saya bisa senang. Bagaimana ke depannya, bagaimana ke depannya, bagaimana ke depannya.
saya bisa enak. Bagaimana anak-anak saya tumbuh besar? Bagaimana anak-anak saya punya pendidikan? Bagaimana anak-anak saya ini terus punya rumah, punya perusahaan, punya kerja dan yang lainnya. Selalu itu saja yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita. Kita nggak pernah memikirkan bagaimana saat kondisi kita sudah tidak berdaya apa-apa. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana diri kita saat sudah tidak ada daya dan upaya. Tangan ini sekuat mungkin merambet orang yang ada di samping kita, tapi mereka tidak pernah peduli karena tangan kita tidak pernah bisa bergerak. Sekuat mungkin suara kita ini teriak, tapi tidak ada satu pun yang ada di sekitar kita itu bisa mendengar. Berapa kali dalam sehari, berapa kali dalam sebulan, berapa kali dalam sepanjang usia kita, umur yang Allah kasih panjang umur kepada kita, kita memikirkan bagaimana saat sakaratul maut itu datang. Itu nggak pernah, bahkan jarang kita pikirkan. Bagaimana kalau saya mati, nanti Allah bertanya. Bagaimana kalau nanti Munkar Nakir menuduhkan saya? Bagaimana setelah pertanyaan tersebut diajukan, dengan siapa saya akan bersama? Ini hampir tidak pernah kita agendakan, tidak pernah kita khususkan, tidak pernah kita siapkan waktunya untuk hal ini. Yang kita rapatkan, yang kita siapkan waktunya, yang kita agendakan itu seluruh dan seluruhnya, semuanya untuk urusan dunia. Benar gak kira-kira? Ya kan? Ngomong sama bini, gimana nanti kita ini ke depannya? Apa? Ya, kalau kita udah pada pensiun gimana? Udah pada tua gimana? Anak kita gimana? Selalu terus itu. Nah, kalau ini yang jadi kebiasaan kita, nanti saat kematian itu sampai, kita kagetnya bukan main. Kagetnya bukan main. Kenapa? Karena kita nggak pernah nyinggung bagaimana kita mati. Kita nggak pernah menyiapkan, nyempetin waktu atau buat satu agenda untuk kesiapan kita menghadapi sebuah kematian yang pasti. Maka saat itu datang, itu kagetnya luar biasa. Ini apaan? Ini apaan? Ini apaan? Jujur, kita dalam 30 tahun, dalam 40 tahun, dalam 50 tahun, yang kita pikirkan bagaimana, dan itu semuanya hampir 95% terkait urusan dunia kita. Makanya kita rada kurang konsen kalau lagi ngejalanin apa-apa yang itu Allah perintahkan buat akhirat. Kayak kita ngaji Quran, udah ngaji aja udah. Target kita hatam. Padahal Al-Quran itu sebuah tanda benar atau tidak keimanan kita saat Quran tersebut dibacakan. Allah, lafzul jalalah, itu juga tanda sebenarnya benar atau tidak iman kita. Idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imana. Ayat-ayat Al-Quran kalau dibacakan itu nambahin iman. Mananya apa? Tidak ada satu ayat yang dia baca kecuali nambahin iman. Mananya apa nambahin iman? Semakin takut kepada Allah, semakin takut menghadapi kehidupan yang hakikat setelah kematian kalau nggak punya bekal. Semakin takut kecurangan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Semakin takut dari dusta-dusta yang pernah terucap dari lisannya. Semakin takut kalau dia pernah curang, kalau dia pernah zalim, kalau dia pernah melakukan hal yang Allah larang. Semakin takut. Idza tuliyat alaihim ayatuna zadatum imana. Al-Quran, ayat-ayat Allah kalau dibacakan itu menambahkan iman. Jadi nggak ada ayat yang dibaca kecuali, ya Allah, dosa saya banyak amat. Iya benar, di sini orang nggak pada tahu.
Iya benar di sini orang anggap saya baik. Iya benar di sini di dunia orang anggap saya mulia. Iya benar sekarang di dunia orang anggap saya enggak bersalah. Tapi saya tahu dan Engkau Maha tahu ya Allah. Nambah imannya. Karena takutnya nambah sama Allah, imannya nambah. Saat imannya nambah, ini yang membuat orang akan sadar. Oh iya. Ternyata yang harus saya lebih siapkan waktunya untuk muhasabah, yang harus terus senantiasa saya agendakan dan kemudian saya laksanakan adalah untuk persiapan hidup akhirat saya yang itu sifatnya kekal. Ayo Pak, ayo kita pulang. Apa yang kita omongin sama istri kita? Apa yang kita dialogkan, diskusikan ke istri kita? Pasti urusan dunia. Pernah kita bilang ke istri kita, "Ma, nanti kalau kita meninggal gimana ya?" Kata istrinya, "Kan kita kuburannya berdampingan." Kata suaminya, "Jangankan berdampingkan, satu lubang saja ditumpuk nggak bakal ketemu." Apa yang udah mama siapin? Apa yang sudah kita siapin? Mikirnya begitu. Panjang, Pak. Untuk hidup yang nggak panjang aja, dunia ini kan hidup nggak panjang. Apalagi untuk kita umat Sayyidina Muhammad yang usianya itu sudah dibatasi 60 sampai 70. Untuk hidup yang kagak panjang aja, berapa kali dan berapa pedihnya kita menerima rasa ketakutan. Berapa kali, berapa pedihnya kita merasa kehilangan, kesedihan. Berapa kali dan berapa banyaknya kita merasakan ketakutan. Ini dalam kehidupan dunia. Yang kehidupannya itu singkat, pendek, kata Allah. Gimana nanti kehidupan akhirat? Nah kalau di dunia, diputar sama Allah masih. Karena masih ada kehidupan, masih ada kematian, diputar sama Allah. Ntar senang, ntar susah, ntar ketawa, ntar nangis, ntar sedih, ntar senyum, ntar enak, ntar gak enak. Itu dunia tuh. Kalau udah mati, udah gak ada kematian lagi. Yang ada kehidupan. Terlepas roh kita dari badan, yang ada kehidupan, gak ada kematian. Mananya kita akan terus hidup. Dan di sana tidak akan ada perputaran seperti perputaran yang pernah kita alami dalam kehidupan dunia. Ah sekarang ini digebukin sama malaikat, besok ntar senang. Oh sekarang ini lagi kesakitan digebukin malaikat, besok dapat hiburan dari malaikat. Enggak. Itu berlaku hanya dalam kehidupan dunia. Maka kalau masih dalam kehidupan dunia, jangan pernah putus asa orang yang mendapatkan ujian susah. Pasti Allah akan putar dia bahagia. Jangan pernah congkak dan sombong orang yang mendapatkan kesenangan, karena nanti dia akan mendapatkan kesulitan. Ini dalam proses kehidupan dunia. Tapi dalam kehidupan akhirat, lepas ruh dari badan, mulai saat itu hidupnya panjang, kekal, dan tidak ada perputaran sebagaimana perputaran kehidupan dalam kehidupan dunia. Maknanya, in yuna'amu, kalau orang tersebut dikasih nikmat, nikmatnya terus panjang sampai surga. Kalaulah orang tersebut nauzubillah harus diberikan azab, azabnya itu terus panjang sampai neraka jahanam. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kata Allah, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, lihat apa yang sudah kita siapkan buat hari esok. Fahal qad sallaina, apakah kita udah salat? Alhamdulillah saya udah salat. Benarkah salat yang kita laksanakan sudah yang Allah perintahkan? Ini harus jadi pertanyaan. Alhamdulillah berkat ngaji saya bisa melaksanakan salat sebagaimana salat yang memang Allah inginkan. Setelah diinginkan, apakah salat saya diterima? Ini juga harus jadi pertanyaan.
Maka saat kita sudah bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik, tidak cukup kita bisa melaksanakan perintah tersebut dengan sempurna, tapi terus munajat minta kepada Allah agar Allah berikan husnul khotimah, agar Allah terima amal ibadah kita. Lihat apa yang sudah kita lakukan. Apakah sudah haji? Alhamdulillah sudah haji. Apakah haji saya yang telah saya lakukan itu udah benar? Lihat lagi. Ingat-ingat. Sebelum semuanya terlambat. Apakah kamu sudah zakat? Sudah. Apakah zakat yang kita keluarkan sesuai yang Allah inginkan? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi. Sedekahlah, kita udah sedekah. Kita udah puasa. Apakah ibadah yang pernah kita lakukan itu semuanya sesuai dengan yang Allah inginkan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi? Kalau belum, maka perbanyak istighfar dan tobat. Kedepannya terus perbaiki. Terus perbaiki. Maka satu amalan yang saleh, salatkah, zakatkah, hajikah, puasa dan seluruhnya, apabila kita laksanakan sesuai keinginan Allah yang dicontohkan oleh Nabi, kemudian kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah terima amal ibadah tersebut penuh dengan kerendahan, penuh dengan rasa miskin, penuh dengan permohonan yang amat kepada Allah agar menerima salat dan ibadah kita yang lainnya. Saat itu Allah terima, maka itu yang akan jadi bekal dan persiapan kita di akhirat. Tapi kalau ada satu ibadah yang kita lakukan dan di situ Allah tolak ibadah kita karena macam-macam alasan dan yang lainnya, maka itu tidak akan pernah jadi bekal kita di akhirat. Insya'a adzabahu, kalau Allah ingin, Allah akan siksa orang tersebut. Wa insya'a ghafara lahu, kalau Allah kepengen orang tersebut diampunin. Ini kan namanya spekulasi, Pak. Allah tuh nggak ada spekulasi, semuanya udah dijelasin. Yang baik, beramal soleh, beriman, beramal soleh, terus dia baik, maka Allah akan berikan balasan baik. Yang buruk, kemudian melakukan keburukan, maka dia akan diberikan balasan buruk. Nggak ada spekulasi. Udahlah, saya mau pasrah aja. Nah, nanti dia akan kena kebijakan Allah. Nah, maka ini penting buat kita abang-abang, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau selama ini yang kita obrolin sama keluarga, sama teman, masih dan pasti terkait urusan dunia. Kapan kita diskusi, kapan kita ngobrol dengan keluarga yang terkait dengan urusan akhirat kita. Mah, kalau mamah nanti dibangkitkan dari kubur, kemana? Mau cari siapa? Tanya ke istri kita. Kalau jawabannya masih saya akan nyari kamu, Bang, maka dia perlu pendidikan ilmu. Tanya ke suami kita, Bang, nanti kalau sudah masuk dalam alam kubur, siapa yang akan menemani abang? Bukan istri, bukan anak kita. Tapi yang akan menemani kita adalah seluruh ibadah yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia. Dan ibadah tersebut Allah terima. Ayo kita pikirin. Semuanya dari kita, bukan dari orang lain. Kita nggak bisa selamat dari orang lain. Orang lain tidak akan ditimpakan dosa yang kita lakukan. Begitu juga sebaliknya. Semuanya sendiri-sendiri. Semuanya masing-masing. Kuburan boleh ditumpuk. Kuburan boleh nyamping. Kuburan boleh berdampingan. Silakan. Tapi setiap satu orangnya akan masing-masing mempertanggungjawabkan amalan, perbuatan yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Ayo sering-sering kita siapkan waktu, sering-sering kita berpikir, sering-sering kita diskusi dengan istri kita terkait bagaimana nasib kita kelak nanti di akhirat. Kalau ini yang terus jadi obrolan kita, kalau memang ini yang jadi keseringan ngobrol kita sama bini, sama keluarga di rumah, ini paling tidak akan terus membentuk sebuah kesadaran dalam hati kita. Oh iya, oh iya, oh iya. Apa yang belum kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan tapi banyak lalai? Apa yang sudah kita lakukan tapi memang bukan karena Allah? Apa yang sudah kita lakukan ternyata memang salah menurut Allah?
apa yang sudah kita lakukan. Sebenarnya Allah tidak kepengen itu. Bukan itu yang Allah inginkan. Nah, maka ini yang terus harus jadi evaluasi kita. Mudah-mudahan dengan kesadaran ini, kita terus akan bisa lebih fokus bahwa hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya, bukan surga kita, bukan kebahagiaan kita, bukan tempat abadi kita, tapi dunia ini Allah ciptakan untuk dan sebagai ladang kita memperbanyak amal saleh dengan dasaran iman kepada Allah, dan kelak kita akan masuk sama-sama kepada satu alam yang di situ sudah tidak ada sebuah kematian, akan hidup selama-lamanya, panjang selama-lamanya, tidak ada perputaran. Tidak ada perputaran seperti perputaran kehidupan di dunia ini. Semuanya akan satu. Semuanya akan sesuai ketetapannya. Semuanya sesuai akan arahan kemana dia akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita digiringnya ke surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.